Pernahkah Anda merasa bahwa dalam hubungan Anda dengan Tuhan masih ada sesuatu yang kurang? Anda berdoa, membaca Alkitab, dan pergi ke gereja, tetapi jauh di dalam hati terasa ada ruang yang kosong. Mungkin Anda percaya kepada Tuhan, tetapi kehadirannya tidak selalu terasa dekat. Hidup rohani terasa seperti rutinitas, terkadang kering, terkadang terasa jauh. Seolah-olah Tuhan berada di tempat yang sangat jauh dari kehidupan sehari-hari Anda. Namun bagaimana jika sebenarnya kita diciptakan untuk hidup sepenuhnya sadar akan kehadiran Roh Kudus dan bahkan tenggelam di dalamnya setiap hari? Bukan hanya saat ibadah hari Minggu, bukan hanya saat momen emosional dalam doa atau penyembahan, tetapi setiap hari dalam kehidupan kita. Bayangkan, Anda bangun di pagi hari dengan kesadaran bahwa Tuhan benar-benar ada di dekat Anda. Dia menuntun langkah Anda, menguatkan hati Anda, dan berbicara ke dalam kehidupan Anda. Bayangkan menjalani hidup dengan damai sejahtera yang tidak terguncang, dengan sukacita yang tidak tergantung keadaan, dan dengan kuasa rohani yang nyata apapun yang sedang Anda hadapi. Namun kenyataannya, banyak orang percaya bergumul untuk mengalami kehidupan seperti ini. Kita membaca dalam Alkitab bagaimana Musa mengalami kemuliaan Tuhan. Kita membaca bagaimana Nabi Elia mendengar suara Tuhan yang lembut. Kita juga membaca bagaimana para murid dipenuhi Roh Kudus pada hari Pentakosta. Lalu kita mulai bertanya dalam hati, mengapa hidup saya tidak seperti itu? Mengapa Tuhan kadang terasa jauh? Bagaimana saya bisa benar-benar hidup dalam kehadirannya? Jika Anda pernah menanyakan pertanyaan seperti itu, Anda tidak sendirian. Banyak orang Kristen sebenarnya percaya kepada Yesus, tetapi belum benar-benar berjalan setiap hari dalam persekutuan yang hidup dengan Roh-Nya. Kita berdoa, kita berusaha menjadi orang percaya yang baik. Kita melakukan aktivitas rohani, tetapi seringkali kita menjalani iman hanya sebagai rutinitas. Padahal sejak awal, Tuhan tidak pernah bermaksud agar kita hidup seperti itu. Sejak permulaan penciptaan, keinginan Tuhan adalah tinggal bersama umat-Nya. Di Taman Eden, Alkitab menggambarkan bagaimana Tuhan berjalan bersama Adam dan Hawa. Hubungan mereka dengan Tuhan begitu dekat dan nyata. Dalam Perjanjian Lama, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci dan kemudian memenuhi bait Allah. Itu adalah tanda bahwa Tuhan ingin tinggal di tengah-tengah umat-Nya. Lalu, melalui Yesus Kristus, Tuhan membuka jalan yang jauh lebih besar lagi. Dia membuat jalan agar Roh-Nya sendiri tinggal di dalam kita. Artinya, kehadiran Tuhan sebenarnya tidak jauh. Kehadiran itu sudah ada di dalam diri kita. Pertanyaan yang sebenarnya bukan apakah Tuhan hadir atau tidak. Pertanyaannya adalah, apakah kita menyadarinya? Apakah kita belajar hidup di dalamnya? Apakah kita memberi ruang bagi Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita setiap hari? Hari ini kita akan mempelajari hal itu bersama-sama. Ini bukan hanya tentang menambah pengetahuan rohani. Ini tentang mengalami perubahan nyata dalam hidup. Jika hati Anda rindu mengalami Tuhan lebih dalam, jika Anda ingin melampaui kehidupan iman yang hanya berupa rutinitas, dan ingin hidup penuh dengan kehadiran Tuhan, maka tetaplah bersama sampai akhir. Mari kita mulai dengan doa sederhana. Roh Kudus, kami menyambut kehadiran-Mu. Ajarlah kami untuk hidup sepenuhnya dalam hadirat-Mu. Penuhilah hati kami kembali hari ini. Bukalah pikiran kami untuk memahami kebenaran-Mu, dan ubahlah hidup kami oleh kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita mulai dengan pertanyaan yang sangat penting. Siapakah sebenarnya Roh Kudus itu? Dan mengapa Dia begitu penting dalam kehidupan kita? Jika kita ingin hidup sepenuhnya dalam kehadiran Roh Kudus, kita harus terlebih dahulu memahami siapa Dia. Banyak orang Kristen percaya kepada Roh Kudus, tetapi sebenarnya tidak benar-benar mengenalnya. Bagi sebagian orang, Roh Kudus terasa seperti sesuatu yang samar, seperti kekuatan tak terlihat atau sekedar konsep teologi. Namun Roh Kudus bukanlah sesuatu. Dia bukan sekadar energi ilahi atau perasaan rohani yang datang dan pergi. Roh Kudus adalah pribadi.
Dia adalah Tuhan. Sejak awal penciptaan, Roh Kudus sudah hadir. Dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air sebelum dunia diciptakan. Itu berarti Roh Kudus sudah bekerja sejak awal bersama Bapa dan Anak. Dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus sering datang atas orang-orang tertentu untuk tujuan khusus. Dia memberi kuasa kepada Musa untuk memimpin umat Israel. Dia memberi hikmat dan keberanian kepada Daud. Dia juga mengurapi para nabi untuk menyampaikan firman Tuhan. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi ketika Yesus datang ke dunia. Yesus memberikan janji yang sangat besar kepada para murid-Nya. Dia berkata bahwa Roh Kudus tidak hanya akan menyertai mereka, tetapi akan tinggal di dalam mereka. Yesus berkata bahwa Dia akan meminta kepada Bapa untuk mengirim penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, yang akan menyertai mereka selamanya. Roh itu tidak hanya bersama mereka, tetapi akan tinggal di dalam mereka. Pikirkanlah sejenak, Roh Allah yang sama, Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian, sekarang tinggal di dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Itu berarti kita tidak pernah benar-benar sendirian. Kuasa Tuhan, hikmat-Nya, dan kehadirannya selalu dekat dengan kita. Namun pertanyaan yang penting adalah ini. Apakah kita menyadari kehadirannya? Apakah kita belajar mendengarkan suaranya? Apakah kita menyerahkan hidup kita kepada pimpinannya setiap hari? Alkitab menjelaskan bahwa Roh Kudus memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Dia adalah penolong yang mengajar dan menguatkan kita. Dia adalah penghibur yang memberi damai saat kita menghadapi kesedihan. Dia adalah penuntun yang memimpin kita kepada kebenaran dan kehendak Tuhan. Dia juga menegur kita ketika kita jatuh dalam dosa, bukan untuk menghukum, tetapi untuk membawa kita kembali kepada Yesus. Selain itu, Roh Kudus juga memberi kuasa kepada kita untuk hidup sesuai dengan iman kita. Banyak orang Kristen merasa lelah karena mencoba menjalani kehidupan rohani dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka percaya kepada Yesus, tetapi tetap berjuang sendirian menghadapi dosa, ketakutan, dan tekanan hidup. Padahal Yesus tidak pernah bermaksud agar kita hidup seperti itu. Itulah sebabnya Dia mengirim Roh Kudus, supaya kita memiliki sumber kekuatan, hikmat, dan tuntunan yang terus-menerus. Bayangkan, sebuah lampu yang sangat indah. Lampu itu memiliki desain yang sempurna dan semua bagian yang diperlukan. Tetapi, jika lampu itu tidak terhubung dengan sumber listrik, lampu itu tidak akan pernah menyala. Begitulah kehidupan banyak orang percaya. Mereka tahu bahwa mereka milik Tuhan, tetapi mereka belum sepenuhnya terhubung dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu, hidup rohani terasa lemah dan tidak stabil. Pertanyaan pentingnya adalah, bagaimana kita tetap terhubung dengan Roh Kudus? Bagaimana kita bisa hidup setiap hari dengan kesadaran akan kehadirannya? Itulah yang akan kita pelajari dalam bagian berikutnya. Untuk memahami bagaimana kita dapat hidup dalam kehadiran Roh Kudus setiap hari, kita perlu melihat terlebih dahulu bagaimana kehadiran Tuhan dinyatakan sepanjang sejarah Alkitab. Sejak awal, kerinduan Tuhan tidak pernah berubah. Dia ingin dekat dengan manusia, berjalan bersama mereka, dan membangun hubungan yang hidup dengan umat-Nya. Di Taman Eden, kita melihat gambaran yang sangat indah tentang hubungan itu. Dalam kitab Kejadian, diceritakan bahwa Adam dan Hawa mendengar suara Tuhan yang berjalan di taman pada waktu hari sejuk. Ini menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan pada waktu itu sangat nyata. Tuhan tidak jauh, tidak tersembunyi. Dia berjalan bersama manusia, berbicara dengan mereka, dan hidup dalam persekutuan yang dekat dengan mereka. Namun ketika dosa masuk ke dalam dunia, semuanya berubah. Dosa menciptakan jarak antara manusia dan Tuhan. Jika sebelumnya Adam dan Hawa berjalan bersama Tuhan dengan penuh sukacita, setelah jatuh dalam dosa, mereka justru bersembunyi darinya. Sejak saat itu, manusia mulai merasakan keterpisahan dari kehadiran Tuhan yang dahulu begitu dekat. Sejak peristiwa itu, sepanjang sejarah manusia sebenarnya sedang mencari jalan kembali kepada hubungan yang dekat dengan Tuhan.
Dan Tuhan sendiri tidak pernah berhenti membuka jalan agar manusia dapat kembali kepadanya. Dalam Perjanjian Lama, kita melihat bagaimana Tuhan tetap berusaha tinggal di tengah-tengah umat-Nya. Salah satu cara yang Tuhan lakukan adalah melalui kemah suci atau tabernakel. Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun sebuah tempat khusus di mana kemuliaannya dapat tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika kemah suci selesai dibangun, Alkitab menceritakan bahwa awan menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi tempat itu. Itu adalah tanda nyata bahwa Tuhan benar-benar hadir di tengah umat-Nya. Kehadiran Tuhan tidak hanya menjadi konsep, tetapi sesuatu yang dapat dirasakan oleh bangsa Israel. Kemudian, ketika Raja Salomo membangun Bait Allah di Yerusalem, peristiwa yang sama terjadi. Kemuliaan Tuhan memenuhi Bait Allah, sehingga para imam bahkan tidak dapat berdiri untuk melayani karena kuatnya kehadiran Tuhan. Namun meskipun Tuhan hadir di tengah umat-Nya, akses kepada kehadirannya masih sangat terbatas. Hanya imam besar yang dapat masuk ke tempat yang paling kudus, dan itu pun hanya 1 kali dalam setahun. Ini menunjukkan bahwa meskipun Tuhan ingin dekat dengan manusia, dosa masih menjadi penghalang yang membatasi hubungan itu. Segala sesuatu mulai berubah secara radikal ketika Yesus datang ke dunia. Salah satu nama yang diberikan kepada Yesus adalah Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita. Melalui Yesus, Tuhan sekali lagi berjalan di tengah manusia. Dia menyembuhkan orang sakit, mengampuni orang berdosa, dan menunjukkan kasih Bapa kepada dunia. Namun kehadiran Yesus di dunia bukan hanya untuk membawa Tuhan lebih dekat kepada manusia. Yesus juga sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Dia membuka jalan agar kehadiran Tuhan tidak hanya berada di sekitar manusia, tetapi tinggal di dalam manusia. Sebelum Yesus disalibkan, Dia mengatakan sesuatu yang mungkin sangat mengejutkan bagi para murid. Dia berkata bahwa lebih baik bagi mereka jika Dia pergi. Jika Dia tidak pergi, Roh Penolong tidak akan datang kepada mereka. Tetapi jika Dia pergi, Dia akan mengutus Roh Kudus kepada mereka. Bagi para murid, kata-kata itu pasti sulit dipahami. Mereka telah berjalan bersama Yesus selama bertahun-tahun. Mereka melihat mujizat, mendengar pengajarannya, dan merasakan kasih-Nya secara langsung. Bagaimana mungkin lebih baik jika Yesus pergi? Jawabannya terletak pada rencana Tuhan yang lebih besar. Ketika Yesus berjalan di bumi, kehadirannya secara fisik terbatas pada satu tempat dalam satu waktu. Tetapi ketika Roh Kudus datang, kehadiran Tuhan tidak lagi terbatas oleh ruang. Peristiwa yang menandai perubahan besar itu terjadi pada hari Pentakosta. Dalam kitab Kisah Para Rasul, diceritakan bahwa para murid berkumpul bersama ketika tiba-tiba terdengar suara seperti tiupan angin keras dari langit. Roh Kudus turun ke atas mereka dan memenuhi mereka dengan kuasa. Sejak saat itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kehadiran Tuhan tidak lagi terbatas pada sebuah bangunan, sebuah tempat suci, atau lokasi tertentu. Kehadiran Tuhan sekarang tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Yesus. Rasul Paulus kemudian menjelaskan kebenaran ini dengan sangat jelas. Dia mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Artinya, kita sendiri telah menjadi tempat tinggal bagi kehadiran Tuhan. Ini adalah kebenaran yang sangat mendalam. Banyak orang berpikir bahwa untuk mengalami Tuhan, mereka harus pergi ke tempat tertentu, menghadiri acara rohani tertentu, atau menunggu momen emosional tertentu. Padahal sebenarnya, kehadiran Tuhan sudah ada di dalam diri mereka. Hidup dalam kehadiran Tuhan bukanlah tentang mengejar pengalaman rohani yang spektakuler. Hidup dalam kehadiran Tuhan berarti menyadari bahwa Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita dan belajar hidup setiap hari dengan kesadaran itu. Namun jika itu benar, mengapa banyak orang percaya masih merasa jauh dari Tuhan? Mengapa kita kadang merasa bahwa kehadiran Tuhan sulit dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan ini sangat penting, karena meskipun Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita tetap perlu belajar bagaimana membuka hati kita kepadanya,
bagaimana memberi ruang baginya untuk bekerja, dan bagaimana membangun hubungan yang hidup dengannya setiap hari. Pada bagian berikutnya, kita akan melihat langkah-langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk mengundang Roh Kudus ke dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga kita tidak hanya mengetahui bahwa Dia ada, tetapi benar-benar hidup dalam kesadaran akan kehadirannya. Banyak orang percaya sebenarnya tahu bahwa Roh Kudus tinggal di dalam mereka. Mereka pernah mendengar pengajaran tentang hal itu di gereja, membaca ayat-ayat Alkitab yang menjelaskannya, bahkan mungkin pernah mengalami momen rohani yang kuat dalam hidup mereka. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kehadiran Roh Kudus seringkali tidak terasa nyata. Mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu alasannya adalah karena Roh Kudus tidak memaksa dirinya atas kita. Dia hadir, tetapi Dia menunggu kita untuk membuka hati kita kepadanya. Dia ingin kita mengundangnya, memberi ruang baginya, dan belajar berjalan bersamanya. Kunci untuk hidup dalam kehadiran Roh Kudus adalah hubungan yang disengaja. Sama seperti hubungan persahabatan yang membutuhkan komunikasi, kepercayaan, dan waktu bersama, hubungan kita dengan Roh Kudus juga membutuhkan hal yang sama. Kita tidak dapat mengalami kedekatan dengannya jika kita tidak pernah meluangkan waktu untuk mengenalnya. Ada beberapa langkah penting yang dapat membantu kita mengundang Roh Kudus ke dalam kehidupan kita setiap hari dan membangun hubungan yang lebih dalam dengannya. Langkah pertama adalah menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Roh Kudus bekerja paling bebas dalam hati yang bersedia dipimpin oleh-Nya. Penyerahan diri bukan hanya keputusan satu kali, tetapi pilihan yang kita buat setiap hari. Dalam surat Roma dijelaskan bahwa kita dipanggil untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Ini berarti kita tidak lagi hidup hanya mengikuti keinginan kita sendiri, tetapi kita memilih untuk membiarkan Tuhan memimpin hidup kita. Penyerahan diri dapat dimulai dengan doa yang sederhana setiap pagi. Kita dapat berkata, "Roh Kudus, hari ini aku menyerahkan hidupku kepadamu. Pimpinlah pikiranku, kata-kataku, dan tindakanku. Biarlah kehendak-Mu terjadi dalam hidupku hari ini." Ketika kita memulai hari dengan sikap seperti ini, kita membuka pintu bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita. Langkah kedua adalah membangun keintiman melalui doa. Banyak orang melihat doa hanya sebagai kewajiban agama, sesuatu yang harus dilakukan pada waktu tertentu. Padahal, doa sebenarnya adalah percakapan dengan Tuhan. Berdoa tidak harus selalu panjang atau formal. Kita dapat berbicara dengan Roh Kudus sepanjang hari. Ketika kita bekerja, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita membuat keputusan, kita dapat melibatkan Tuhan dalam setiap bagian kehidupan kita. Kita dapat bertanya kepadanya, "Roh Kudus, apa yang Engkau ingin aku lakukan hari ini? Tunjukkan langkah yang benar. Berikan hikmat dalam keputusan yang harus aku buat." Selain berbicara, doa juga berarti belajar mendengarkan. Terkadang Roh Kudus berbicara melalui ayat Alkitab yang tiba-tiba kita ingat, melalui dorongan lembut dalam hati, atau melalui keadaan yang Tuhan atur dalam hidup kita. Semakin kita meluangkan waktu untuk berdoa, semakin kita belajar mengenali suaranya. Langkah ketiga adalah menyambut kehadiran Tuhan melalui penyembahan. Penyembahan memiliki kuasa untuk mengubah fokus hati kita. Ketika kita menyembah Tuhan, perhatian kita berpindah dari masalah kepada kebesaran Tuhan. Penyembahan tidak harus selalu dilakukan dengan musik atau lagu, meskipun itu adalah cara yang indah untuk melakukannya. Penyembahan juga dapat berupa ucapan syukur, kata-kata pujian, atau sikap hati yang menghormati Tuhan. Ketika kita meluangkan waktu untuk memuji Tuhan, suasana hati kita berubah. Kita menjadi lebih peka terhadap kehadiran Roh Kudus. Banyak orang menemukan bahwa saat mereka menyembah Tuhan dengan tulus, mereka mulai merasakan damai sejahtera yang dalam. Langkah keempat adalah merenungkan dan menaati firman Tuhan. Roh Kudus sering berbicara melalui firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, hati kita menjadi lebih peka terhadap suaranya. Membaca Alkitab
bukan hanya tentang menambah pengetahuan. Tujuan utamanya adalah bertemu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Ketika kita membaca dengan hati yang terbuka, Roh Kudus sering menggunakan ayat-ayat itu untuk menuntun, menegur, atau menguatkan kita. Selain membaca, kita juga dipanggil untuk menaati firman Tuhan. Ketaatan membuka pintu bagi pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Setiap kali kita memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan, hubungan kita dengannya menjadi lebih kuat. Langkah kelima adalah hidup dalam buah roh. Dalam surat Galatia dijelaskan bahwa kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus menghasilkan buah-buah tertentu dalam karakter seseorang. Buah-buah itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah roh bukan hanya perilaku luar yang kita usahakan sendiri. Buah roh adalah hasil dari kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Ketika kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita, karakter kita mulai berubah. Kita mulai belajar memilih kasih daripada kemarahan. Kita belajar memilih damai sejahtera daripada kecemasan. Kita belajar mengendalikan diri ketika menghadapi godaan. Semua perubahan ini terjadi secara bertahap ketika kita terus berjalan bersama Roh Kudus. Hidup dalam kehadiran Roh Kudus bukanlah sesuatu yang rumit. Ini adalah perjalanan hubungan. Semakin kita membuka hati kita kepada Tuhan, semakin nyata kehadirannya dalam hidup kita. Namun muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita tahu bahwa kita benar-benar sedang hidup dalam kehadiran Roh Kudus? Pada bagian selanjutnya, kita akan melihat beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seseorang sedang berjalan dekat dengan Roh Kudus dan mengalami pekerjaannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita memahami bagaimana mengundang Roh Kudus ke dalam kehidupan sehari-hari, muncul satu pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita benar-benar sedang hidup dalam kehadiran Roh Kudus? Apakah ada tanda-tanda yang dapat kita lihat dalam kehidupan seseorang yang berjalan dekat dengan Tuhan? Perasaan rohani memang bisa berubah-ubah. Ada saat di mana seseorang merasa sangat dekat dengan Tuhan, tetapi ada juga saat di mana emosi terasa datar. Karena itu, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak diukur hanya dari perasaan. Alkitab menunjukkan beberapa tanda yang jelas ketika seseorang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tanda pertama adalah damai sejahtera yang melampaui keadaan. Salah satu karya Roh Kudus yang paling nyata adalah memberikan damai yang tidak bergantung pada situasi. Dalam surat kepada jemaat di Filipi, dijelaskan bahwa damai sejahtera Tuhan melampaui segala akal dan menjaga hati serta pikiran kita. Artinya, bahkan ketika seseorang menghadapi masalah, tekanan, atau ketidakpastian, ada ketenangan yang tetap tinggal di dalam hatinya. Ini bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena Roh Kudus memberikan keyakinan bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Banyak orang di dunia mencari ketenangan melalui hal-hal sementara. Mereka mencari rasa aman melalui uang, posisi, atau keadaan yang stabil. Namun, damai yang diberikan Roh Kudus berbeda. Damai itu berasal dari kesadaran bahwa Tuhan hadir bersama kita, bahkan di tengah badai kehidupan. Tanda kedua adalah mulai mengenali suara Tuhan. Yesus pernah berkata bahwa domba-dombanya mengenal suaranya dan mengikuti Dia. Roh Kudus berbicara kepada kita dalam berbagai cara, kadang melalui firman Tuhan, kadang melalui dorongan lembut dalam hati, kadang melalui nasihat orang lain yang Tuhan pakai untuk menuntun kita. Hidup dalam kehadiran Roh Kudus membuat kita semakin peka terhadap suaranya. Kita mulai merasakan dorongan untuk melakukan sesuatu yang baik, seperti mendoakan seseorang, menghibur orang yang sedang terluka, atau mengambil keputusan yang benar meskipun tidak mudah. Suara Roh Kudus biasanya tidak keras atau memaksa. Dia sering berbicara dengan cara yang lembut. Karena itu, kita perlu hati yang tenang dan terbuka untuk mengenal pimpinannya. Tanda ketiga adalah keberanian dalam iman. Ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup seseorang, ketakutan mulai digantikan oleh keberanian rohani.
Dalam kitab Kisah Para Rasul diceritakan bahwa para murid dipenuhi Roh Kudus dan mereka mulai memberitakan firman Tuhan dengan berani. Keberanian ini bukan berasal dari kekuatan pribadi atau karakter alami seseorang. Ini adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus di dalam hati. Orang yang sebelumnya takut untuk berbicara tentang imannya mulai berani bersaksi. Orang yang sebelumnya ragu-ragu mulai berani mengambil langkah iman. Keberanian rohani bukan berarti seseorang tidak pernah merasa takut. Namun ketika Roh Kudus memimpin, iman menjadi lebih kuat daripada rasa takut. Tanda keempat adalah hati yang semakin peka terhadap dosa. Roh Kudus juga bekerja dengan cara menegur dan membimbing kita menuju kehidupan yang lebih kudus. Ketika seseorang semakin dekat dengan Tuhan, ia biasanya menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang sebelumnya dianggap biasa. Mungkin sebelumnya, seseorang tidak merasa terganggu ketika berkata kasar, bersikap tidak jujur, atau menyimpan kebencian. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, ia mulai merasakan dorongan untuk berubah. Teguran Roh Kudus bukanlah hukuman. Tujuannya bukan membuat kita merasa bersalah tanpa harapan, tetapi membawa kita kembali kepada Tuhan. Ketika kita merespons teguran itu dengan kerendahan hati dan pertobatan, hubungan kita dengan Tuhan menjadi semakin dalam. Tanda kelima adalah sukacita yang tetap ada bahkan dalam masa sulit. Sukacita yang berasal dari Roh Kudus berbeda dengan kebahagiaan yang bergantung pada keadaan. Kebahagiaan sering berubah sesuai dengan situasi, tetapi sukacita rohani dapat tetap hidup bahkan ketika seseorang menghadapi tantangan. Alkitab mengajarkan bahwa kita dapat memiliki sukacita bahkan ketika menghadapi berbagai ujian. Ini bukan karena kita menikmati kesulitan, tetapi karena kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja melalui setiap keadaan. Roh Kudus memberi pengharapan yang membuat hati kita tetap kuat. Kita menyadari bahwa setiap proses dalam hidup kita berada dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Tanda keenam adalah melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang hidup dekat dengan Roh Kudus, ia mulai melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam berbagai hal kecil maupun besar. Doa-doa mulai dijawab dengan cara yang tidak terduga. Pertemuan dengan orang lain terasa seperti bagian dari rencana Tuhan. Kita mulai menyadari bahwa hidup tidak berjalan secara kebetulan. Tuhan sedang menuntun langkah kita, membuka pintu yang tepat, dan menutup pintu yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Hidup dalam kehadiran Roh Kudus membuat kita melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Kita tidak hanya melihat peristiwa, tetapi juga melihat tangan Tuhan yang bekerja di balik peristiwa itu. Semua tanda ini tidak selalu muncul secara instan. Pertumbuhan rohani adalah sebuah proses yang berlangsung sepanjang hidup. Semakin kita berjalan bersama Roh Kudus, semakin nyata perubahan yang terjadi dalam diri kita. Namun meskipun Roh Kudus selalu hadir bersama orang percaya, masih ada banyak orang yang merasa jauh dari Tuhan. Mereka ingin merasakan kehadirannya, tetapi seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas beberapa hambatan yang sering membuat seseorang sulit mengalami kehadiran Tuhan, serta bagaimana kita dapat mengatasinya agar hubungan kita dengan Roh Kudus menjadi semakin kuat. Jika kehadiran Roh Kudus selalu ada bersama orang percaya, mengapa banyak orang masih merasa jauh dari Tuhan? Mengapa ada saat-saat ketika kita merasa seolah-olah Tuhan diam dan tidak hadir dalam hidup kita? Pertanyaan ini sering muncul dalam perjalanan iman banyak orang. Kebenarannya adalah Roh Kudus tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepada Tuhan. Namun, ada hal-hal tertentu yang dapat menghalangi kesadaran kita akan kehadirannya. Alkitab mengajarkan bahwa ada sikap dan kebiasaan yang dapat membuat hati kita menjadi kurang peka terhadap pekerjaan Roh Kudus. Salah satu hambatan yang paling umum adalah dosa yang tidak diakui. Dosa tidak membuat Roh Kudus meninggalkan kita, tetapi dosa dapat merusak keintiman hubungan kita dengan Tuhan. Ketika seseorang terus hidup dalam dosa tanpa pertobatan, hatinya menjadi semakin keras dan sulit merasakan pimpinan Roh Kudus.
Dalam kitab Nabi Yesaya dijelaskan bahwa dosa dapat menciptakan jarak antara manusia dan Tuhan. Bukan karena Tuhan menjauh, tetapi karena hati manusia yang menutup diri dari terang Tuhan. Ketika kita terus mempertahankan dosa, kita mulai kehilangan kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Namun kabar baiknya adalah Tuhan selalu menyediakan jalan pemulihan. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan mengakui dosa kita, Dia setia untuk mengampuni dan memulihkan kita. Pertobatan membuka kembali pintu hubungan yang intim dengan Tuhan. Hambatan kedua adalah gangguan kehidupan sehari-hari. Kita hidup di zaman yang penuh dengan suara dan aktivitas. Telepon genggam, media sosial, pekerjaan, hiburan, dan berbagai tanggung jawab seringkali memenuhi pikiran kita sepanjang hari. Hal-hal ini tidak selalu salah. Banyak di antaranya merupakan bagian dari kehidupan normal. Namun ketika semua itu menyita perhatian kita sepenuhnya, kita menjadi sulit untuk mendengar suara Roh Kudus yang lembut. Alkitab memberikan contoh yang jelas melalui kisah Maria dan Marta. Marta sibuk dengan banyak pekerjaan dan persiapan, sementara Maria memilih duduk di dekat Yesus dan mendengarkan Dia. Yesus mengatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kehadiran Tuhan seringkali ditemukan dalam keheningan dan perhatian yang penuh. Jika kita selalu sibuk dan tidak pernah menyediakan waktu khusus untuk Tuhan, kita akan sulit merasakan kehadirannya. Solusinya adalah belajar menciptakan ruang dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Ini bisa berarti meluangkan waktu setiap hari untuk berdoa, membaca firman Tuhan, atau hanya duduk dalam keheningan di hadapannya. Saat kita memberi ruang bagi Tuhan, hati kita menjadi lebih peka terhadap kehadiran Roh Kudus. Hambatan ketiga adalah keraguan dan ketidakpercayaan. Iman memainkan peran yang sangat penting dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita mulai meragukan janji-janji Tuhan atau mempertanyakan apakah Dia benar-benar hadir bersama kita, keraguan itu dapat menjadi tembok dalam hati kita. Bangsa Israel pernah mengalami hal ini ketika mereka berada di padang gurun. Meskipun mereka telah melihat banyak mujizat, mereka masih bertanya, apakah Tuhan benar-benar ada di tengah mereka? Keraguan itu membuat mereka sulit mempercayai pimpinan Tuhan. Iman bukan berarti kita tidak pernah memiliki pertanyaan. Namun iman berarti memilih untuk mempercayai firman Tuhan, bahkan ketika perasaan kita tidak selalu sejalan. Ketika keraguan muncul, kita dapat kembali kepada firman Tuhan dan mengingat janji-janjinya. Salah satu janji yang sangat kuat adalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai umat-Nya. Mengingat janji ini dapat membantu kita tetap berdiri dalam iman. Hambatan keempat adalah ketakutan dan kecemasan. Ketakutan seringkali membuat kita terlalu fokus pada masalah kita sendiri. Ketika pikiran kita dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan, keuangan, kesehatan, atau berbagai tekanan hidup, kita bisa kehilangan kesadaran bahwa Tuhan hadir bersama kita. Alkitab mengingatkan bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, tetapi roh yang memberikan kuasa, kasih, dan ketenangan pikiran. Ketika kita menyerahkan ketakutan kita kepada Tuhan, Roh Kudus memberikan damai yang menggantikan kecemasan kita. Kita dapat belajar mengalihkan fokus dari masalah kepada kesetiaan Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan dan mengingat kebaikan-Nya di masa lalu, hati kita menjadi lebih tenang dan lebih terbuka terhadap kehadiran-Nya. Hambatan kelima adalah kurangnya disiplin rohani. Banyak orang ingin mengalami Tuhan lebih dalam, tetapi mereka tidak membangun kebiasaan rohani yang mendukung pertumbuhan itu. Mereka jarang berdoa, jarang membaca firman Tuhan, dan jarang meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Hubungan apapun membutuhkan perhatian dan waktu. Hal yang sama berlaku dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita secara teratur mendekat kepada Tuhan, hubungan itu akan semakin kuat. Alkitab memberikan janji yang sederhana tetapi sangat kuat. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, Dia juga akan mendekat kepada kita. Ini bukan berarti Tuhan sebelumnya jauh,
Tetapi kesadaran kita akan kehadirannya menjadi semakin nyata ketika kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Mengatasi hambatan-hambatan ini adalah langkah penting dalam perjalanan rohani kita. Ketika dosa diakui, gangguan dikurangi, iman diperkuat, ketakutan diserahkan kepada Tuhan, dan disiplin rohani dibangun, hati kita menjadi tempat yang lebih terbuka bagi pekerjaan Roh Kudus. Setelah hambatan-hambatan ini disingkirkan, kita mulai memasuki tahap baru dalam kehidupan iman. Kita tidak lagi hanya berusaha merasakan kehadiran Tuhan, tetapi kita mulai berjalan dalam kuasa Roh Kudus setiap hari. Pada bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana hidup yang dipenuhi Roh Kudus membawa seseorang masuk ke dalam kehidupan yang penuh kuasa, tujuan, dan pengaruh bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika hambatan-hambatan yang menghalangi kesadaran kita akan kehadiran Tuhan mulai disingkirkan, kita memasuki tahap yang lebih dalam kehidupan rohani. Kita tidak hanya mengetahui bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita, tetapi kita mulai hidup dalam kuasa-Nya setiap hari. Disinilah kehidupan Kristen berubah dari sekedar kepercayaan menjadi pengalaman yang nyata bersama Tuhan. Hidup dalam Roh Kudus bukan hanya tentang merasakan emosi rohani atau mengalami momen spiritual tertentu. Hidup dalam Roh Kudus berarti berjalan dalam kuasa, tujuan, dan otoritas yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Ini adalah kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan dalam setiap aspek, bukan hanya dalam hal-hal yang dianggap rohani. Salah satu bagian penting dari kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus adalah berjalan dalam otoritas rohani. Yesus pernah mengatakan kepada para murid-Nya bahwa Dia memberikan kuasa kepada mereka untuk mengalahkan kuasa musuh. Pernyataan ini menunjukkan bahwa orang percaya tidak dipanggil untuk hidup dalam ketakutan atau kekalahan. Ketika seseorang hidup dalam kesadaran akan kehadiran Roh Kudus, ia mulai memahami identitasnya sebagai anak Tuhan. Ia menyadari bahwa hidupnya berada di bawah perlindungan dan pimpinan Tuhan. Ia tidak lagi menghadapi masalah dengan perasaan tidak berdaya, tetapi dengan iman bahwa Tuhan bekerja bersamanya. Otoritas rohani bukan berarti seseorang menjadi sombong atau merasa lebih tinggi dari orang lain. Sebaliknya, otoritas rohani lahir dari hubungan yang dekat dengan Tuhan. Orang yang hidup dalam Roh Kudus tahu bahwa kekuatannya bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari Tuhan yang bekerja di dalam dirinya. Selain berjalan dalam otoritas, kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus juga melibatkan penggunaan karunia rohani. Alkitab menjelaskan bahwa Roh Kudus memberikan berbagai karunia kepada orang percaya untuk membangun dan melayani orang lain. Karunia-karunia ini dapat berupa hikmat, pengetahuan, iman yang kuat, kemampuan untuk menolong orang lain, atau kemampuan untuk memberi penghiburan dan penguatan. Karunia-karunia roh tidak hanya diberikan kepada pemimpin gereja atau orang yang memiliki jabatan tertentu. Tuhan memberikan karunia kepada setiap orang percaya sesuai dengan kehendak-Nya. Tujuan dari karunia-karunia ini adalah untuk membawa berkat kepada orang lain dan memperluas pekerjaan Tuhan di dunia. Ketika seseorang hidup dekat dengan Roh Kudus, ia mulai menyadari bagaimana Tuhan ingin menggunakan hidupnya. Mungkin melalui kata-kata yang menguatkan, melalui doa bagi orang yang sedang menderita, atau melalui tindakan kasih yang sederhana. Roh Kudus sering bekerja melalui hal-hal kecil yang memiliki dampak besar dalam kehidupan orang lain. Hidup dalam Roh Kudus juga berarti belajar dipimpin oleh-Nya dalam setiap keputusan. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan hanya peduli dengan hal-hal besar dalam hidup kita. Padahal Roh Kudus ingin menuntun kita dalam semua aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, hubungan, keluarga, dan keputusan sehari-hari. Ketika kita belajar mendengarkan suara Roh Kudus, kita mulai merasakan bagaimana Dia menuntun langkah kita. Kadang-kadang pimpinan itu datang melalui firman Tuhan yang kita baca. Kadang melalui dorongan dalam hati yang menuntun kita untuk mengambil keputusan tertentu. Semakin kita belajar mengikuti pimpinan Roh Kudus, semakin kita melihat bagaimana Tuhan mengatur langkah-langkah kita. Kita mulai menyadari bahwa Tuhan tidak hanya hadir dalam kehidupan kita,
tetapi Dia juga aktif memimpin jalan kita. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus juga mengubah cara kita memandang dunia. Kita tidak lagi hanya melihat kehidupan dari sudut pandang duniawi. Kita mulai memiliki pola pikir kerajaan Allah. Ini berarti kita belajar memandang kehidupan dengan perspektif yang lebih luas, yaitu perspektif kekekalan. Hal-hal yang sebelumnya terasa sangat penting mungkin mulai terlihat berbeda. Kita mulai menyadari bahwa banyak hal di dunia ini bersifat sementara. Yang benar-benar penting adalah kehendak Tuhan dan tujuannya bagi hidup kita. Pola pikir kerajaan membuat kita lebih peduli terhadap orang lain. Kita mulai melihat orang-orang di sekitar kita dengan mata kasih Tuhan. Kita menjadi lebih peka terhadap kebutuhan mereka, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohani. Ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup seseorang, hidupnya juga mulai mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Kehadirannya membawa damai, pengharapan, dan terang bagi orang lain. Ini bukan karena orang tersebut sempurna, tetapi karena Roh Kudus bekerja melalui hidupnya. Sejarah gereja mula-mula memberikan contoh yang kuat tentang hal ini. Orang-orang biasa yang dipenuhi Roh Kudus mulai memberitakan tentang Yesus dengan keberanian dan kasih. Kehidupan mereka membawa perubahan bagi banyak orang. Bahkan dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengguncangkan dunia dengan berita tentang Kristus. Kuasa yang sama tidak hanya ada pada masa itu. Roh Kudus yang bekerja dalam gereja mula-mula adalah Roh Kudus yang sama yang tinggal di dalam setiap orang percaya hari ini. Tuhan masih ingin memakai hidup orang-orang biasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Namun semua ini tidak terjadi secara otomatis. Kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus adalah perjalanan yang terus berkembang. Kita belajar setiap hari untuk lebih peka terhadap pimpinannya dan lebih setia mengikuti kehendaknya. Pada bagian terakhir, kita akan melihat bagaimana seseorang dapat membangun gaya hidup yang terus-menerus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Bukan hanya mengalami kehadiran Tuhan pada saat-saat tertentu, tetapi menjadikan kehadirannya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Mengalami kehadiran Roh Kudus bukan hanya tentang satu peristiwa rohani atau satu pengalaman yang kuat pada suatu waktu tertentu. Kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus adalah sebuah perjalanan yang berlangsung sepanjang hidup. Ini adalah gaya hidup di mana seseorang terus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Banyak orang mengalami momen rohani yang mendalam saat ibadah, konferensi rohani, atau saat doa pribadi. Pada saat-saat itu, mereka merasakan kehadiran Tuhan dengan sangat nyata. Namun, setelah kembali ke rutinitas kehidupan sehari-hari, perasaan kedekatan itu seringkali memudar. Hal ini terjadi karena kehadiran Tuhan bukan hanya untuk momen-momen khusus. Roh Kudus tidak hanya hadir di gereja atau dalam pertemuan ibadah. Dia bersama kita setiap saat, dalam pekerjaan kita, dalam hubungan kita, dan dalam setiap keputusan yang kita buat. Yesus tidak mati di kayu salib supaya kita hanya mengalami momen spiritual sesekali. Dia membuka jalan agar kita dapat hidup dalam hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Kehidupan bersama Roh Kudus bukanlah pengalaman yang jarang terjadi, tetapi sebuah persekutuan yang berlangsung setiap hari. Salah satu kunci untuk hidup dalam persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan adalah tinggal di dalam Kristus. Yesus pernah menjelaskan hal ini dengan sebuah gambaran yang sederhana, namun sangat dalam. Dia berkata bahwa Dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Ranting tidak dapat menghasilkan buah jika terpisah dari pokoknya. Ranting hanya dapat berbuah jika tetap terhubung dengan sumber kehidupannya. Dengan cara yang sama, kehidupan rohani kita hanya dapat bertumbuh jika kita tetap tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus berarti terus menjaga hubungan yang hidup dengan Tuhan. Ini berarti kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan sepanjang hari, bukan hanya pada waktu tertentu, tetapi dalam berbagai momen kehidupan. Kita dapat berbicara kepada Tuhan saat kita berjalan, saat kita bekerja, atau saat kita menghadapi tantangan. Kita dapat menyerahkan pikiran, rencana, dan keputusan kita kepadanya. Semakin kita belajar hidup dengan cara ini,
semakin kita merasakan bahwa kehadiran Tuhan menjadi tempat tinggal bagi jiwa kita. Hal lain yang membantu kita hidup dalam kesadaran akan kehadiran Tuhan adalah memiliki hati yang penuh syukur dan pujian. Ketika kita belajar bersyukur dalam segala keadaan, hati kita menjadi lebih terbuka terhadap pekerjaan Roh Kudus. Rasa syukur mengubah cara kita melihat kehidupan. Daripada terus memikirkan masalah atau kekurangan, kita mulai memperhatikan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Sikap hati seperti ini menciptakan suasana rohani yang memudahkan kita merasakan kehadiran Tuhan. Memulai hari dengan ucapan syukur adalah langkah yang sederhana tetapi sangat kuat. Ketika kita mengucap syukur atas kehidupan, atas kesempatan yang Tuhan berikan, dan atas kasih-Nya yang tidak pernah berubah, hati kita menjadi selaras dengan Roh Kudus. Selain itu, ada saat-saat tertentu di mana kita juga dapat mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh melalui doa dan puasa. Puasa adalah cara untuk menyingkirkan gangguan-gangguan tertentu agar kita dapat lebih fokus kepada Tuhan. Puasa bukanlah cara untuk memaksa Tuhan melakukan sesuatu. Sebaliknya, puasa adalah cara untuk merendahkan diri dan membuka hati kita lebih dalam kepada Tuhan. Dengan mengurangi hal-hal tertentu dalam hidup kita memberi ruang yang lebih besar bagi Roh Kudus untuk bekerja. Kehidupan rohani juga diperkuat melalui persekutuan dengan orang-orang yang memiliki kerinduan yang sama kepada Tuhan. Hubungan dengan sesama orang percaya sangat penting dalam perjalanan iman. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita saling menguatkan dan saling mendorong untuk terus bertumbuh. Percakapan rohani, doa bersama, dan dukungan dalam iman membantu kita tetap setia dalam perjalanan kita bersama Tuhan. Selain itu, kita juga perlu belajar peka terhadap pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus sering berbicara melalui dorongan lembut di dalam hati kita. Dia dapat menuntun kita untuk mendoakan seseorang, mengampuni seseorang, atau mengambil langkah iman yang mungkin terasa menantang. Ketika kita belajar merespons dorongan-dorongan itu dengan ketaatan, hubungan kita dengan Roh Kudus menjadi semakin kuat. Setiap langkah kecil ketaatan memperdalam persekutuan kita dengan Tuhan. Perjalanan hidup bersama Roh Kudus bukanlah perjalanan yang sempurna. Akan ada saat-saat ketika kita gagal, ketika kita merasa lemah, atau ketika kita kehilangan fokus. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kita, membentuk karakter kita, menguatkan iman kita, dan menuntun kita kembali kepada jalan Tuhan. Semakin kita berjalan bersamanya, semakin kita mengalami perubahan yang nyata dalam hidup kita. Mungkin saat ini Anda bertanya, dari mana saya harus mulai? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Mulailah dengan mengatakan ya kepada Tuhan. Ya, untuk membuka hati kepada Roh Kudus. Ya, untuk menyerahkan hidup Anda kepada pimpinannya. Anda tidak perlu memahami semuanya sekaligus. Yang Tuhan inginkan adalah hati yang mau mencari Dia dengan tulus. Ketika kita mengambil langkah pertama itu, Roh Kudus akan menuntun kita lebih jauh dalam perjalanan bersamanya. Ambillah sejenak waktu sekarang untuk berdoa. Katakan kepada Tuhan bahwa Anda rindu mengenal Roh Kudus lebih dalam. Undang Dia untuk bekerja dalam hidup Anda dengan cara yang baru. Roh Kudus, aku tidak hanya ingin mengetahui tentang Engkau. Aku ingin mengenal Engkau secara pribadi. Aku membuka hatiku bagi kehadiran-Mu. Ajarlah aku hidup setiap hari dalam pimpinan-Mu. Bukalah mataku untuk melihat pekerjaan-Mu. Bukalah telingaku untuk mendengar suara-Mu. Dan tuntunlah langkahku dalam jalan-Mu. Mulai hari ini, pilihlah untuk berjalan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Teruslah mencari Tuhan, teruslah mendengarkan suaranya, dan teruslah melangkah dalam iman. Perjalanan Anda untuk hidup sepenuhnya dalam kehadiran Roh Kudus dimulai sekarang.